Wicaksono. Nama saya Muhammad Bergansari. Nama saya Imam Fatus Salam. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan Pancasila dalam penerapan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Cek bisa. Ya, di sini saya akan menjelaskan untuk sila yang pertama. Jadi penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu memiliki wujud-wujud nilai luhur bangsa Indonesia yang dapat diwujudkan melalui tindakan nyata. Jadi di sini saya akan menjelaskan pada Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita dalam Pancasila pertama, sila pertama itu diberikan kebebasan dalam memeluk agama yang kita anut. Seperti halnya banyak di Indonesia ada berbagai agama yang ada, seperti Islam, Kristen, Hindu, Katolik, Buddha, dan lain sebagainya ya. Jadi cara yang bisa kita lakukan untuk menghargai perbedaan agama ini ada banyak cara. Yang pertama yaitu dengan cara kita menghormati perbedaan agama. Menghormati perbedaan agama itu sangat penting, karena dengan seperti itu kita bisa hidup tentram walaupun berbeda-beda agama yang kita anut. Karena yang kita balik lagi yang saya bilang ke pertama, bahwa Indonesia itu memiliki agama yang sangat banyak. Jadi walaupun kita berbagai-bagai agama, kita harus tetap rukun menjalani hidup di negara Indonesia ini. Yang kedua, menjaga kerukunan antar umat beragama. Jadi banyak juga umat-umat di Indonesia yang berbeda-beda agama, yang seperti kita ketahui, dan itu tidak boleh menjadikan kita alasan untuk berpecah belah. Indonesia harus tetap satu. Makanya itu kita harus mengikuti sila yang pertama. Lalu yang ketiga, tidak memaksakan agama atau keyakinan. Jadi kita tidak boleh memaksakan keyakinan seseorang terhadap agamanya. Ya seperti yang ada di YouTube kita tonton. Itu mereka memperdebatkan agama, bukan memperdebatkan. Lebih ke berbicara tentang agama, tetapi mereka tidak pernah memaksakan untuk seseorang pindah ke agama lainnya. Jadi mereka hanya saling toleransi. Jadi toleransi sangat penting dalam beragama ya. Yang keempat yaitu mengamalkan ajaran agama. Jadi kita harus mengamalkan ajaran agama yang telah kita anut. Jadi tidak hanya mengikuti. Jadi kita cuma bisa dibilang seperti orang-orang bilang Islam KTP lah. Nah itu sebenarnya nggak ada yang kayak gitu. Jadi kita harus mengikuti ajaran-ajaran yang telah ada. Misalnya kita mengikuti ajaran Islam, kita berarti harus mengikuti semua ajarannya. Misalnya kita Kristen, ya kita harus mengikuti semua aturan-aturan yang ada juga yang tertera dalam agama tersebut. Nah, jadi sekian penjelasan dari saya tentang sila pertama. Nah, teman-teman, seperti yang dijelaskan tadi, seperti teman saya Imam, dia menjelaskan tentang Pancasila yang pertama, tentang keagamaan dan saling toleransi agama gitu, dan hidup rukun. Dan saya akan menjelaskan tentang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana itu adalah yang HAM. HAM menekankan pentingnya menghormati nilai-nilai kemanusiaan dengan adil dan penuh keadaban. Ini berarti setiap perlakuan orang dengan setara, dihormati hak-haknya dan diperlukan dengan cara manusiawi. Nah, menjabarkan nilai-nilai menghormati hak asasi manusia, contohnya adalah tidak kita melakukan diskriminasi pada sesama orang lain dengan antara beda suku, ras, dan agama. Kita tidak boleh mencerminkan sesuatu yang buruk dalam HAM. Dan sikap peduli sesama, saling membantu terutama kepada mereka yang membutuhkan. Misalnya, memberikan bantuan kepada korban bencana alam atau teman yang mengalami keadaan yang duka gitu, berperilaku sopan santun. Dalam menghubungkan sosial penting, menjaga tutur kata dan sikap. Kita harus menjaga sikap kita dan tutur kata kita kepada orang lain agar kita tidak bertengkar gitu sepertinya. Saya di sini akan menjelaskan tentang sila ketiga, persatuan Indonesia. Menekankan pentingnya menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa di keberagaman budaya, suku, agama, dan bahasa. Nilai utama dari sila ini adalah semangat persatuan yang harus dijunjung tinggi demi kepentingan bersama. Penjabaran nilai-nilainya dari sila ketiga. Yang pertama, cinta tanah air dan bangsa. Menjaga kehormatan dan martabat bangsa dan berperilaku baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang kedua, menghormati perbedaan, mengakui dan menerima keberagaman suku, agama, ras, dan budaya sebagai kekayaan bangsa, bukan sebagai alasan untuk memecah belah. Tiga, mengutamakan kepentingan bangsa, mengedepankan kepentingan bangsa bersama di
atas kepentingan pribadi atau golongan. Misalnya menjaga persatuan dalam kerja kelompok tanpa mementingkan ego pribadi. Terakhir, gotong royong dan kerjasama, membangun solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya ikut serta dalam kegiatan kerja bakti di lingkungan sekitar. Sila ketiga mengajarkan kita untuk terus mempererat persatuan dan kesatuan bangsa agar Indonesia tetap kuat dan harmonis, meskipun terdiri dari berbagai macam perbedaan. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, sekarang saya akan menjelaskan ke sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menekankan kepentingan pengambilan keputusan bersama secara demokratis dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh rakyat, bukan hanya dari golongan tertentu. Saat sila ini mengajarkan nilai-nilai demokrasi, musyawarah, dan kebijaksanaan. Yang pertama, mengutamakan musyawarah. Setiap keputusan yang diambil harus didiskusikan bersama melalui mufakat. Misalnya, dalam rapat keluarga, keputusan penting seperti pendidikan anak diputuskan oleh bersama. Lalu yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Setiap individu berhak menyampaikan pendapatnya dan pendapat tersebut harus dihargai. Keputusan yang berbeda harus tetap dihargai. Contohnya, mendengarkan ide orang lain saat berdiskusi tanpa menyela atau merendahkan. Dan ketiga, tidak melaksanakan kehendakan. Dalam proses musyawarah, tidak boleh ada pihak yang mendominasi atau memaksakan kehendak, agar keputusan yang diambil mencerminkan keadilan. Dan keempat, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan nilai kebenaran, keadilan, dan kepentingan bersama. Misalnya, pemimpin masyarakat melalui solusi terbaik yang tidak merugikan pihak manapun, melibatkan wakil yang dipercaya. Dalam demokrasi, rakyat memilih wakil untuk mengambil keputusan aspirasi mereka yang di lembaga pemerintahan. Wakil tersebut harus menjalankan tugas dengan penuh dan tanggung jawab. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menekankan pentingnya keadilan dalam segala aspek, dari segi agama, ras, suku, golongan, semuanya harus memiliki keadilan yang sesuai, tidak dibeda-bedakan satupun. Nilai utama dari sila ini adalah menciptakan kesejahteraan yang merata kepada seluruh rakyat Indonesia. Ada berbagai cara. Yang pertama, bersikap adil kepada semua orang, memberikan hak kepada semua orang sesuai porsinya tanpa pilih kasih. Misalnya, tidak membeda-bedakan teman berdasar latar belakang ekonomi. Yaitu yang kedua, membantu yang membutuhkan, menunjukkan rasa kepedulian dengan membantu orang-orang yang kurang mampu, seperti berdonasi dan lain-lain. Yang ketiga, menggunakan sumber daya secara bijak, tidak memboroskan atau menyalahgunakan sumber daya yang ada. Lalu yang keempat, mendukung pemerataan kesempatan. Jadi mengupayakan agar semua orang mendapat kesempatan yang sama, seperti akses pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, dan lain-lainnya. Dan yang kelima, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Menjalankan kewajiban sebagai warga negara seperti membayar pajak atau mematuhi peraturan, yang pada akhirnya akan digunakan untuk kesejahteraan bersama. Itu adalah penjelasan dari sila kelima. Jadi sekian, terima kasih. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.